di Pulau Dom. Jadi kalau yang belum tahu saya sampaikan lagi, Pulau Dom ini dulu merupakan akses pemerintahan di zaman Belanda. Lalu setelah masuknya Indonesia, di sini digunakan menjadi ibu kota kabupaten pertama, Kabupaten Sorong. Setelah itu baru dipindahkan ke tanah besar di tanah Maladum. Ya sekarang menjadi kota Sorong. Berarti dulu ini ya pelabuhan besar sini ya. Jadi dulu di sini pelabuhan semua aksesnya masuk sebelum ke tanah besar dulu, karena dulu sampai masuk ke para penginjil juga lewat sini. Karena pendaratan Injil pertama di Tanah Moi itu lewat Bapak Sanghaji, itu dibawa dulu di Dom, baru dibawa ke Tanah Besar di sana. Tempatnya kita lihat di. Oh, berarti kalau yang di Raja Ampat itu juga ya? Ya. Ada keluarga Marga Sanadi, kemarin dengar juga. Sanghaji Ya? Bukan Sanadi, Sanghaji. dari Ternate. Oke. Jadi ya seperti yang tadi disampaikan oleh Kak Kayan, aktivitas yang ada di kota dan Kabupaten Sorong, terutama di Pulau Dom sini sebenarnya banyak sekali yang ingin dilakukan, tapi karena COVID, untuk itu kita berharap ke depannya nanti teman-teman ini bisa diakomodir dalam komunitas ini, sehingga seperti Kak Kayan, kita bisa memberikan banyak edukasi lewat video-video yang nantinya bersama-sama dengan para seniman yang hebat-hebat. Ya. Siap. Itu mungkin yang nanti bisa kita lakukan ke depannya bersama-sama dengan para seniman, tapi juga teman-teman dari komunitas traveling, dan banyak lagi pokoknya. Ada banyak yang perlu kita angkat. Untuk itu ya anak-anak muda banyak punya talenta. Kita berharap komunitas ini bisa merekrut sehingga ada pesan-pesan sosial, pesan-pesan edukatif yang bisa kita sampaikan kepada pemerintah, bahkan semua anak muda jangan cuma mau jadi PNS. Siap. Oke. Ini berarti Pak Sekretaris Kakak Philip suka kasih materi konten lagi. Betul itu harus. Pokoknya hari ini tukang 5 puji jejak. Iya. Ini kita Kakak Sony lagi cari kita kayu bakar. Kamu tahu kalau kayu bakar apa yang kamu tanya dulu. Ayo. Nanti kita lanjut. Silakan Kakak. Pak Ketua. Pakai itu lanjut. Pak Ketua lanjut. Kira-kira kegiatan kemarin di pandemi itu bersama kolaborasi dengan seniman apa? Ada kegiatan kah? Tanada kah? Supaya nanti teman-teman mendapat informasi itu. Lo bisa buka-buka lihat di channel YouTube dan segala macam. Apa saja selama kegiatan kolaborasi yang selama 2 tahun ya, kurang lebih masa pandemi ini. Tadi itu para patah itu dia ada naik pelan-pelan kah, dia patah betul begitu. Itu coba mungkin Pak Ketua bisa sampaikan itu. Seperti yang kita sudah ikuti. Kalau tadi Pak Sek lebih jelaskan lebih ke detailnya dom. Kayaknya Pak Ketua angkat mic sedikit kali, kayak Pak Ketua taruh di pas itu saja baru sampai cerita sudah. Awas jatuh lagi Pak Ketua. Pak Ketua ganti kursi. Pak Ketua ini dia bikin kursi Pak Ketua kau pindah ke kursi sana dulu Pak Ketua. Pak Ketua waktu pandemi itu kondisi di rumah makan banyak jadi Dia badan naik kali 20 kilo. Lanjut Pak Ketua. Jadi kebetulan kita direkomendasi dari teman-teman Papuan Foto yang ditunjuk oleh langsung oleh Pak Ketua dari Jayapura, KWS dan juga Pak Roni. Siap. Kebetulan beliau ada sini. Ditunjuk untuk bagaimana teman-teman videomaker yang ada di khususnya wilayah Sorong Raya ini untuk aktivitasnya berjalan terus, tidak dibatasi dengan pandemi tadi. Tapi sebelum itu teman-teman komunitas nih sudah berkolaborasi antara seniman, teman-teman traveling, seperti yang tadi Pak Sek sudah jelaskan dan Saudara Yan Imbiri sudah jelaskan. Jadi kami sering adakan event-event di mana di dalam event itu kita kolaborasi antara seniman lokal, seniman Sorong dan yang lain. Seperti pernah kita lakukan ya. Iya. Kita pernah streaming live di Taman Pet. Nah, itu taman seperti begini juga, cuma bedanya dia di gunung, ini di pantai, di pinggiran pantai. Ini kalau di sini kita bisa lihat pemandangan, langsung lihat pelabuhan. Iya, ada gangguan nanti tiup lanjut Pak Ketua. Bisa lihat pemandangan pelabuhan Sorong. Laut Ini yang ada Pulau. Fior dan pintu masuk untuk kapal-kapal untuk masuk Sorong. Istilah ini pintu masuk untuk tanah Papua lah. Kalau Ketua dan Justru itu kalau Sorong bilang Sorong top itu memang itu sudah. Karena sebelum masuk ke yang lain itu masuk di Sorong ini. Sorong dulu ya. Kami pernah justru itu ketika ada yang teman-teman kekayaan dorang, yang teman-teman seniman dorang ini kan kita pernah buat live streaming. Live Karoni kita bikin live streaming. Siap. Itu temanya menyambut mentari.
Menyambut mentari. Nah, Iya, mentari itu istilahnya seperti kita hilang dari masa pandemi, tapi kita lihat mentari lagi baru, bahwa ada harapan baru gitu. Wow. Lokasinya di sana. Lokasinya di Baik. Sana, Gunung. itu di channelnya siapa? Di sore hari ini juga. Orang hari ini. Oh di Sorong hari ini juga channelnya. Dan Oh, Ocha jangan lupa Sentul ya. Ocha Sentul. Ada di channel Kakak Kalau Ocha Ocha nonton Sentul. tuh, Kakak Ocha pun. Terus ada Sorong hari ini dan beberapa konten-konten yang foto-foto dengan memang kemarin Tuh, sempat saya lihat. memang waktu itu Kakak Ocha tuh salah satu perempuan yang sedebet, dia bilang cendrawasih, itu Cendrawasih. Cendrawasih itu harus piara doang. Piara. harus piara. Tuh harus piara Piara cendrawasih, satu kan jangan dulu. lupa. Tergantung tekstur. Kakak dia bilang, dan cendrawasih itu top. Di situ dia tuh salah satu motivator yang Sorong, Ya. khususnya seniman. Terbaik kakak Dalam. hebat. Nah, apalagi apakah ada semacam dukungan dari pemerintah atau memang kolaborasi dengan pemerintah atau tidak? Waktu itu Atau hanya kita sebatas tidak sempat seniman? dibantu. Oke. Tapi konser Ya. kedua kita dibantu oleh bapak kita. Tapi enggak karena ini. Bapak Kursinya. traveling sudah datang. Baca traveling harus datang, dia masih jalan sana. Jadi tuh tadi lihat dia bilang dia yang tahu lokasi bagaimana untuk bisa dapat kayu bakar dan segala macam. Dia yang tahu, jadi nanti terus muncul berarti aman, barang aman. Lanjut. Jadi kalau Makasih Pak. untuk komunitas video sendiri di Sorong itu banyak. Dan Sorong ini sebenarnya banyak sekali komunitas untuk fotografer, video maker, Kakak kembali kakak. dan Konten mereka kreator. hebat-hebat, ya. Konten kreator. Konten kreator. Gaming. Jadi kemarin itu selain yang tadi saya bilang panggung patah dalam konteks hiburan, kami juga punya talenta yang dikembangkan melalui film. Ya, Ya betul. Dalam masa pandemi kemarin kita tidak di panggung, tapi kemudian kita direkrut untuk pembuatan film Sepeda Presiden. Karya Garing Nugroho. tenaga dalam, Mas Garing, itu, Mas Garing. Garing, Mas yang terlalu terbaik, terbest. Ya, Yang saya bilang, dia salah satu tokoh secara para seniman murni sebenarnya. Mas Garing itu lahir juga. Menurut saya ya, Mas Garing izin. Mas Garing izin, nanti karena hashtag dan tagnya Mas Garing juga kita tahu karena kita ada diskusi di sini. Saya cukup banyak belajar dari beliau terkait dengan basic beliau sebagai sinematografi Indonesia, sutradara Indonesia. Tetapi yang saya tangkap dari Mas Garing, pesan beliau itu adalah bagaimana seorang seniman dapat berkarya dalam audiovisual dan secara basically theatrical. Ya. Theatrical kontemporer, dari mana kolaborasi berbagai seniman dan semua masuk dalam sebuah platform audiovisual yang akhirnya dia jadi film, dan film itu luar biasa. Nah, saya mau tanya nih, semua sudah nonton dia film kah belum ini? Sudah. Memang anak Solo tenaga dalam. Kita nonton bareng, tapi waktu itu bareng di rumah kakak ada orang yang langsung di TKP. TKP, itu. Jangan lupa nonton apa film? Sepeda Presiden. Sepeda Presiden. Jadi kalau saya mau bilang begini, kalau di Sepeda Presiden saya mau bilang begini, anak Papua satupun saya tidak dapat sepeda presiden. Ya. Tapi hari ini yang bertahan, yang dapat sepeda presiden akan bertahan cukup lama, itu cuma anak Papua. Amin. Karena kenapa anak Papua punya dapat sepeda presiden itu dapat dari apa? Film langsung. Langsung ya. Kalau film itu dia tinggal selamanya nonton terus. Ya. Apa dia? Tapi kalau sepeda saya bantar, saya trap, barang gear patah, sepeda rusak, pakai tidak bisa, sepeda terlaku. Tapi film ini dalam sejarah nonton terus, itu kami ingat. Audiovisual kekuatannya lebih. Wah. Tapi Jangan kakak itu lama. di sepeda presiden tuh dia punya konten juga ada tuh pasti. Coba kakak yang tahu sepeda presiden, cerita sedikit Dia dulu. punya konten juga ada tuh yang kakak dong aktor. Seniman Ya. siapa aktor siapa saja bermain. juga itu. Itu kemarin sempat buat itu. Ya. Ya ada sepotong-sepotong tuh di Ada. kakak. Cuma terakhirnya tuh tercover di trailer Sepeda Presiden. Jadi trailernya sudah hampir 2 minggu sebelum penayangan. Penayangan perdana kemarin itu tanggal 26 Desember sampai dengan tanggal 1 Januari, karena tema film itu adalah masih bercerita tentang Natal. Oke. Jadi Ada nuansa Natal. nuansa Natal keseluruhannya adalah film kekeluargaan yang bercerita tentang Natal. Itu karya Garing Nugroho dalam masa dia punya ini apa, sepak terjang selama pembuatan film selama 40 tahun itu dia buat kemarin. Kita rayakan di Pulau Matan di sebelah sana. Wow. Dan di dom sini juga itu ada satu tempat pengambilan gambar di atas ini. Ya. Satu scene diambil. Ya, Di atas. ada di Salib, Tugu Salib. Salib. Nah, jadi kalau teman-teman nonton film Sepeda Presiden, Ya. scene yang di Tugu Salib itu pengambilan gambarnya. Itu yang siapa? Ariel Tatum nari-nari. Pas di belakang kita. Ah, di belakang. Pas. Oh,
Yang ada lagu kunang kunang itu di sini.